Halo, pernahkah Anda melihat gedung-gedung bertingkat di SCBD Jakarta? Nah, pasti pernah. Di dalam membangun gedung atau konstruksi-konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, dan rumah sekalipun, pasti membutuhkan pengukuran-pengukuran tertentu di dalam membangunnya. Nah, dari sekian banyaknya pengukuran-pengukuran, salah satunya nih ada yang namanya pengukuran engineering. Bersama kami kelompok 3 dan saya Fajrina Fathia Madina. Nama saya Janessa Putri, MPM 044 dari Angkatan 23. Nama saya Aldina Sianum dari Angkatan 23 dengan nomor NPM terakhir 089. Perkenalkan, saya Alifazatil Isma dari Angkatan 23 NPM 098. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai definisi, tujuan, dan contoh penerapan pengukuran engineering, jenis-jenis pengukuran engineering, peralatan pengukuran, proses pengukuran di lapangan, metode pengukuran, aplikasi pengukuran dalam teknik sipil, dan juga teknologi modern dalam pengukuran engineering. Definisi pengukuran engineering. Nah, pengukuran engineering ini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pengukuran di lapangan untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat dan percaya. Nah, informasi spasial ini sangat krusial digunakan dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan berbagai proyek konstruksi. Selanjutnya ada tujuan pengukuran engineering. Yang pertama, yaitu pengukuran engineering ini dapat digunakan untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menghitung jarak, sudut, dan luas. Yang ketiga, membuat peta dan model 3 dimensi, yang dimana peta dan model 3 dimensi ini dapat digunakan untuk visualisasi dan analisis lebih lanjut. Dan yang keempat, ada menganalisis deformasi dan perubahan. Yang terakhir, mendukung perencanaan dan desain. Selanjutnya ada contoh penerapan penghitungan engineering. Yang pertama ada perencanaan jalan dengan menentukan trase jalan, menghitung volume galian dan timbunan. Yang kedua ada perencanaan bangunan dengan menentukan posisi bangunan dan menghitung volume beton. Yang ketiga ada pemetaan lahan dengan membuat peta lahan untuk keperluan pertanahan dan perencanaan tata ruang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengukuran. Untuk jenis pengukuran itu ada 4. Ada pengukuran horizontal, pengukuran sudut, pengukuran vertikal, dan pengukuran volumetrik. Untuk pengukuran horizontal itu tujuannya untuk mengukur jarak 2 titik di tanah, pengukuran jarak dalam konstruksi bangunan, dan pengukuran jarak untuk pemetaan lahan. Sedangkan pengukuran sudut itu bisa untuk mengukur sudut pada survei tanah, sudut pada pembangunan gedung, dan pengukuran sudut pada jembatan atau jalan. Untuk pengukuran vertikal itu dapat mengukur ketinggian gedung, mengukur elevasi bukit atau gunung, pengukuran ketinggian atap, pengukuran dalam konstruksi jembatan, dan mengukur kedalaman sumur atau tambang. Untuk pengukuran volumetrik pengukuran volumetrik itu bisa digunakan untuk mengukur volume tanah dalam proyek penggalian atau earthwork, mengukur volume beton dalam pengecoran pondasi, mengukur volume material timbunan, mengukur volume bahan dalam proses pemadatan tanah, dan pengukuran volume dalam sistem drainase dan saluran air. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peralatan pengukuran engineering. Yang pertama ada total station, merupakan teknologi alat yang menggabungkan secara elektronik antara teknologi theodolit dengan teknologi EDM. Yang kedua ada theodolit, adalah alat ukur sudut baik horizontal maupun vertikal, sehingga pada alat ini teropong harus dapat berputar pada 2 lingkaran berskala, yaitu lingkaran berskala tegak dan berdatar. Yang ketiga ada water plus atau water level, alat ukur menyipat datar dengan teropong dengan dilengkapi niko dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Yang keempat ada global positioning system, sistem yang terdiri dari sekelompok satelit navigasi radio dan bagian kontrol darat. Alat ini digunakan untuk mengatur operasi satelit untuk melacak lokasi. Yang terakhir ada laser level, berfungsi untuk menentukan apakah suatu objek sudah lurus secara horizontal atau vertikal.
Laser level juga dapat digunakan untuk mengetahui kesadaran dan level yang tepat dari suatu proyek. Nah, selanjutnya terdapat proses pengukuran di lapangan. Jadi, dalam proses pengukuran di lapangan itu terdapat 12 tahap. Yang pertama adalah persiapan peralatan dan personil lapangan. Yang kedua, koordinasi dengan pihak terkait. Yang ketiga, orientasi lapangan. Yang keempat, pengukuran poligon atau BM. Yang kelima, pembuatan tugu BM. Yang keenam, pengukuran baseline. Yang ketujuh, pengukuran existing atau detail. Yang kedelapan, perhitungan koordinat poligon. Yang kesembilan, perhitungan koordinat baseline. Yang ke-10, perhitungan koordinat detail. Yang ke-11, dokumentasi lapangan. Dan yang terakhir adalah lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada metode pengukuran. Di dalam metode pengukuran engineering ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode-metode dasar dan yang kedua ada metode-metode modern. Yang pertama metode-metode dasar meliputi yang pertama ada metode triangulasi. Nah, metode triangulasi ini adalah metode untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi dengan cara membentuk sebuah segitiga. Yang diperhatikan adalah panjang sisi dan sudut dari segitiga tersebut. Selanjutnya ada metode trilaterasi. Nah, metode trilaterasi ini tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode triangulasi. Metode trilaterasi ini sama, yaitu membentuk sebuah segitiga, namun yang diperhatikan adalah panjang sisinya, bukan sudutnya. Selanjutnya ada metode poligon. Metode poligon ini adalah metode yang digunakan dengan cara menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi dari satu titik ke titik lainnya sehingga membentuk suatu rangkaian yang tertutup. Yang terakhir ada metode leveling nih. Metode ini digunakan untuk menentukan beda ketinggian dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua ada metode modern, meliputi yang pertama ada pengolahan data dengan software. Nah, saat ini banyak digunakan software-software khusus seperti AutoCAD Civil 3D, Bentley MicroStation, atau software lainnya yang banyak digunakan untuk mengolah data pengukuran. Software-software ini menyediakan berbagai tools untuk melakukan perhitungan koordinat, membuat peta, dan menganalisis data. Yang kedua ada penggunaan GPS. GPS itu adalah singkatan dari Global Positioning System. Nah, di mana GPS ini digunakan untuk menentukan posisi dari satu titik di permukaan bumi dengan sangat akurat. Nah, data dari GPS dapat diproses untuk menghasilkan peta digital yang sangat detail. Yang terakhir ada fotogrametri. Metode ini menggunakan foto udara atau foto yang diambil dari drone untuk menghasilkan model 3 dimensi dari suatu area. Selanjutnya adalah aplikasi pengukuran. Yang pertama ada pengukuran tanah untuk perencanaan pembangunan jalan. Dilakukan untuk mendapatkan data penting seperti tinggi rendahnya tanah. Pengukuran tanah dilakukan dengan mengukur jarak, sudut, dan beda tinggi. Alat penting yang digunakan dalam pengukuran tanah adalah teodolit, yang bisa berubah jenis manual atau digital. Yang kedua ada pengukuran elevasi untuk sistem drainase, untuk memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Langkah-langkah yang terlibat meliputi 1. Identifikasi titik kontrol, 2. Pengukuran elevasi, 3. Pemetaan dan analisis, 4. Desain sistem drainase. Yang terakhir ada pengukuran struktur bangunan untuk konstruksi bangunan, memastikan bahwa konstruksi sesuai dengan desain dan spesifikasi. Langkah-langkahnya meliputi 1. Pengukuran lokasi, 2. Pengukuran dimensi struktur, 3. Pengendalian kualitas, 4. Pemeriksaan perubahan. Nah, selanjutnya ada teknologi modern dalam pengukuran engineering. Yang pertama, itu terdapat penggunaan drone dalam survei topografi. Dalam pekerjaan survei topografi, drone lidar menjadi alat yang menghasilkan data yang akurat dan kaya informasi. Survei topografi menggunakan drone lidar untuk konstruksi dapat mempercepat kegiatan akuisisi data topografi di area yang tertutup vegetasi. Penggunaan drone lidar dapat memberikan hasil lebih akurat dan lebih efisien daripada metode terdahulu seperti survei darat dan pencitraan satelit karena tidak memerlukan interpretasi oleh manusia. Survei yang dilakukan selama 14 hari tersebut menghasilkan data berupa kontur dan point cloud berakurasi tinggi.
teknologi survei menggunakan lidar saat ini terus diminati untuk digunakan di area konstruksi. Kemudian yang kedua adalah laser scanning untuk pemetaan 3D. Seiring dengan kemajuan teknologi pemetaan, terdapat teknologi baru yaitu 3D Terrestrial Laser Scanning atau TLS. Hal yang membedakan dengan metode konvensional adalah proses scanning objek dengan jangkauan yang luas. Untuk daya jangkauan alat, TLS mempunyai jangkauan yang berkisar antara 300 meter hingga 6.000 meter dan hasil pengukuran berupa point cloud dalam bentuk 3D. Oleh karena itu, teknologi 3D TLS ini dapat dijadikan solusi dalam bidang pemetaan untuk menyediakan data spasial jalan dan jembatan dengan keunggulan antara lain kecepatan pengambilan data yang tinggi, tingkat akurasi yang lebih baik, ekonomis, dan kenampakan data hasil pengukuran yang mendekati objek aslinya. Kemudian yang ketiga ada BIM atau Building Information Modeling dalam pengukuran. Building Information Modeling atau BIM merupakan sebuah representasi digital dari proyeksi 3 dimensi dari sebuah konstruksi yang di dalamnya memuat berbagai aspek informasi yang dibutuhkan, seperti perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan konstruksi tersebut. Konsep dari BIM sendiri adalah mengintegrasikan model 3D antara disiplin ilmu yang berbeda dengan adanya prinsip kepercayaan dan kolaborasi yang efektif antara setiap bidang di dalamnya untuk mencapai kesuksesan pekerjaan secara efisien. Sekian video pembahasan dan pemaparan PPT mengenai pengukuran engineering dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.